Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa radu nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada bahasan sahabat mulia Zaid bin Thabit. Siapa Pak? Penulis Al-Quran. Karena ada banyak nama Zaid Pak ya. Ada banyak nama Zaid. Nah, Zaid yang kita bahas hari ini adalah Zaid bin Sabit. Karena ada Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Sabit seperti yang sudah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, beliau ini anak muda yang terpanggil jiwanya ingin membela agama karena penolakan Rasulullah ketika dia ingin ikut perang Badar. Masih sangat muda, kata Nabi, kamu jangan ikut dulu. Penolakan ini membuat dia melihat ke dalam diri sendiri. Saya itu punya kelebihan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu agama ini. Maka Zaid melihat dalam dirinya kemampuan kecerdasannya, sehingga Nabi melihat ada potensi besar yang diawali dengan kemampuan Zaid dalam menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, itu hanya dalam waktu 15 hari, 2 mingguan gitu ya, 15 harian lah kurang lebihnya. Beliau bisa menguasai bahasa Ibrani. Kemudian beliau juga menguasai beberapa bahasa yang lainnya. Maka setiap kali Nabi akan menulis surat ketika pada masa dakwah, setelah perjanjian Hudaybiyah, itu kan Nabi mengirimin surat ke raja-raja, dan semua surat dikirim dalam bahasa mereka. Kenapa? Khususnya seperti Yahudi ini. Nabi ketika ingin menulis surat untuk Yahudi dalam bahasa Arab, orang Yahudi paham nggak? Paham. Mereka ada penerjemahnya. Namun Nabi tahu bagaimana wataknya orang Yahudi ini. Wataknya gimana Pak? Bohong. Mereka bolak-balik fakta, itu ahlinya mereka. Sehingga Nabi khawatir kalau nanti surat yang dikirim kepada mereka itu diterjemahkan lain oleh orang Yahudi. Makanya Nabi menulis langsung dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa orang Yahudi, sehingga mereka ketika membacanya memahami makna dari setiap kata yang ada dalam surat tersebut, dan potensi untuk dibohongi atau isinya kecil kemungkinan. Kemudian pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bahasan bagaimana peran Zaid ketika mereda ketegangan yang terjadi di Bani Saqifah setelah Nabi meninggal. Dari Muhajirin itu mereka langsung ngumpul tuh sendiri di Bani Saqifah di kebun. Jaraknya hari ini mungkin kurang lebih 300 meter dari Masjid Nabawi. Di tempat sana, di tempat Bani Saqifah ini, suku Sa'adi itu berkumpul ingin menunjuk siapa pengganti Nabi, khalifah pengganti Nabi. Jadi mereka udah musyawarah sendiri itu tanpa mengajak bukan Muhajirin, Ansor nih ya. Penduduk Madinah kan Ansor ya. Berarti berkumpul di Bani Sa'adi ya, di kebun Bani Saqifah.
Mereka ingin menentukan siapa khalifah setelah Nabi wafat tanpa mengajak Muhajirin. Nah, dari Muhajirin sampai berita ke Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengajak Umar dan beberapa sahabat lainnya untuk datang ke Bani Sa'ad ini. Sehingga dari Ansor mengatakan, kami pemimpin minna wuzara minna khalifah wa minkum khalifah. Artinya sekali pemimpin dari kami khalifah, sekali pemimpin dari kalian. Namun Sayyidina Umar membacakan ayat yang menunjukkan bagaimana keutamaan Muhajirin dibandingkan Ansor. Dan juga Sayyidina Umar mengatakan minna uzama minna amir wa minkum wuzara. Dari kami itu Muhajirin itu adalah pemimpin dan dari kalian itu adalah para menteri-menteri. Kemudian dibantu oleh Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, Inna Rasulullah minal muhajirin, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang muhajirin, wa nahnu ansaruhu, dan kita penduduk Madinah ini Ansor, dan kita ini adalah penolong mereka, penolong para nabi. Wa inna ma yakunul imamu minal muhajirin. Adapun posisi kedudukan imam atau khalifah itu dipegang oleh orang muhajirin. Wa nahnu ansaruhu. Adapun kita ini adalah pembantu-pembantu. Pembantu di sini dalam artian bukan yang dalam arti negatif itu ya, yang rendah bukan. Tapi muhajirin Ansor di sini maksudnya yang mendukung setiap pergerakan atau setiap dakwah yang dilakukan oleh muhajirin. Sehingga kedudukannya pada hakikatnya sama aja. Ya, karena kalau hanya ada pemimpin saja tanpa ada perdana menteri, tanpa ada bawahan lainnya kan juga nggak gerak gitu ya. Sehingga peran dari Zaid bin Sabit ini membuat ketegangan itu mereda dan akhirnya ditentukanlah bahwa Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah. Walaupun sebelumnya Sayyidina Abu Bakar itu menunjuk Sayyidina Umar, ya, bahwa saya akan menunjuk Umar sebagai pemimpin begini-begini kelebihannya. Kemudian Sayyidina Umar dengan ketawaduannya, emang ada yang lebih utama dibandingkan Sayyidina Abu Bakar nih di tempat ini? Semuanya nggak berani berkutik, karena satu-satunya sahabat Nabi yang dimintai menjadi imam sholat ketika Nabi wafat, ketika Nabi sakit hanya Sayyidina Abu Bakar. Sehingga karena keutamaannya itu, para sahabat baik Ansor ataupun Muhajirin sepakat satu kata, bahwa pemimpinnya setelah meninggalnya Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar dan dari Muhajirin. Makanya nanti keempat khulafaur rasyidin itu adalah Muhajirin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, khulafaur rasyidin. 4 sahabat, 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk. Berikutnya tugas besar yang diemban oleh Zaid adalah ketika Sayyidina Abu Bakar memintanya untuk mengumpulkan Al-Quran, yang mana pada saat itu Sayyidina Umar melihat dalam perang Yamamah ada kurang lebih 200 sahabat hafiz Quran meninggal syahid. Sehingga ada kekhawatiran kalau ini terus berlanjut, ini Al-Quran bisa hilang nih ya, Al-Quran akan sedikit nanti yang jaganya. Maka Sayyidina Umar berkeyakinan, ya, berijtihad bahwa mengumpulkan Al-Quran itu sebuah kebaikan. Makanya Sayyidina Umar mendorong Sayyidina Abu Bakar, yang mana awalnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau bahasa kita sederhana sekarang apa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, tidak mungkin kalaulah menurut pendapatmu itu ada khawatiran kalau meninggal nanti para hafiz Quran, maka itu pun akan sudah dilakukan dulu pada masa Nabi. Tapi Sayyidina Umar terus mendorong gitu ya, memberikan pemahaman, dan Sayyidina Abu Bakar sepakat akhirnya.
Namun untuk menunjuk tugas besar ini ada orang lain, nggak berdua ini juga nggak mungkin. Karena yang paling berpengalaman dalam hal penulisan wahyu adalah Zaid bin Sabit, yang memang dulu masa Nabi beliau ditunjuk langsung. Sehingga Zaid dipanggil oleh Khalifatul Rasulillah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, agar Zaid datang. Ya, ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar di sana yang menyampaikan apa yang ingin dilakukan. Sama Zaid bin Sabit awalnya pun menolak sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, karena tahu persis bahwa ini tidak dilakukan Nabi dulu. Kalau dilakukan dari dulu mungkin saya memang ditunjuk untuk mengerjakan itu, tapi Nabi nggak pernah tuh minta supaya Al-Quran dibuatkan mushafnya, dibuat, minta. Kata saya nggak mau gitu. Kemudian Sayyidina Umar lagi-lagi memberikan pemahaman sampai terbuka, dalam artian setuju gitu ya, melihat ini ada kebaikan di sana. Akhirnya Zaid bin Sabit mengumpulkan beberapa temannya, jadi nggak sendiri juga, karena ini perkara besar. Dikumpulkan beberapa temannya dan akhirnya dapatlah mushaf Al-Quran, tapi bentuknya ketika Zaid bin Sabit mengumpulkan belum dalam bentuk mushaf seperti yang kita baca hari ini, masih dalam bentuk di atas kulit, di atas pelepah kurma, sehingga masih cukup tebal gitu ya. Nah, nanti baru mulai ditulis pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, nanti kita akan sampai bahasan di sana. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata, orang yang berhasil menghafalkan Al-Quran pada masa Rasulullah, pada zaman Rasul, hanya ada 4 orang. Di sini maksudnya menghafalkan, memahami asbabun nuzulnya, jadi benar-benar menguasai Al-Quran secara keseluruhannya, bukan hanya menghafal ayat-ayatnya saja. Nah, itu hanya 4 orang. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'az, kemudian Zaid bin Sabit dan Abu Zaid. Gak banyak juga. Tapi kalau yang hafal ayatnya saja banyak. Tapi yang menghafal dan menjadi referensi para sahabat 4 orang. Kemudian Zaid bin Sabit disebutkan oleh para sahabat dan juga para sahabat, beliau ini ahli dalam ilmu waris. Warisan apa ya? Ilmu waris, faraid. Ya, faraid. Ini salah satu ilmu hari ini termasuk langka ilmu ini. Yang betul-betul menguasai itu sedikit, nggak banyak. Dan kalau saya tidak salah nih, di antara ilmu yang akan pertama sekali hilang nanti faraid. Hilang di sini artinya apa? Ilmu itu cara Allah menghilangkan ilmu gimana? Bukan ilmunya dicabut, bukan. Ahlinya diwafatkan. Orang yang menguasai bidang itu Allah wafatkan. Nah, maka Pak Amri mudah Pak. Kalau untuk Pak Amri mudah memahami ini Pak, karena banyak hitung-hitungannya Pak. Kalau kita yang gak suka hitung-hitungan, belajar ini lumayan Pak, kunang-kunang juga. Tapi dasarnya sederhana, nggak serumit matematika lah. Tapi dasarnya memang di sana. Ada 1/4, ada 1/2, ada 1/3, ada 1/6, ada 1/8, ada 2/4. Nah, nanti yang agak sulit ada beberapa pembahasan yang di luar kharijul adah, tidak sesuai dengan kaidah dasar. Nah, itu ada beberapa kekhususan pembahasan dalam faraid. Kenapa faraid ini menjadi penting? Karena hari ini bisa kita lihat sendiri Pak, orang yang menggunakan ilmu faraid dalam pembagian harta warisannya banyak nggak? Sedikit malah. Bisa dikatakan bahkan ada beberapa udah bagi rata aja. Padahal dalam ilmu faraid ini begitu adil Allah membagi harta sesuai dengan porsi. Porsi di sini artinya hak dan kewajibannya.
Di antara yang paling sederhana apa? Bagi laki-laki 2 bagian dari perempuan. Kalau perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Sepintas kelihatan tidak adil loh ya. Sepintas. Tapi coba lihat lagi, peran laki-laki dalam keluarga apa tanggung jawabnya ketika orang tua sudah tidak ada? Ya, tanggung jawab yang menggantikan orang tua. Gimana posisi orang tua? Yang ngayomi adik-adiknya. Cuma memang masalah hari ini anak laki-laki nggak tahu tugasnya laki-laki. Masalah hari ini laki-laki tapi tidak tahu perannya sebagai anak laki. Nah itu masalah kita hari ini. Karena kita nggak paham kadang, wah ini nggak adil nih. Apalagi perempuan biasanya pasti, wah ini masa laki-laki itu. Apalagi yang merasa perempuan banyak berperan di keluarganya gitu ya, yang laki-lakinya nggak peduli sama sekali urusan keluarga. Masa dapat warisan dia 2 saya capek-capek dulu ngurusin ayah, bawa ke rumah sakit, pas ada orang tua butuh apa-apa, kakaknya yang perempuan misalkan atau adiknya perempuan yang ngurus lah, pas bagi warisan masa dapatnya cuma 1 gitu. Macam-macam lah ya permasalahan yang datang hari ini. Itu semua sebab karena ya laki-laki nggak tahu tugasnya laki-laki di keluarga. Coba kalau kita runut lagi, siapa yang salah berarti? Ada kekurangan di mana? Ya, kita sebagai orang tua yang tidak memerankan anak kita laki-laki sebagaimana mestinya. Masalahnya kembali lagi ke orang. Makanya kita hari ini mudah-mudahan paham bagaimana menjadikan anak laki-laki itu ya jadi anak laki-laki beneran. Jangan hanya laki-laki tapi perannya di keluarga tidak ada, atau nauzubillah kalau sampai nggak ada peran gitu ya, atau tidak bisa diandalkan oleh orang tuanya. Kemudian Zaid bin Sabit selain menguasai dalam ilmu waris, beliau juga dalam Sayyidina Umar, masa Khalifah Umar, setelah perang di Syam, ya, telah membuka Syam itu di daerah, atau dalam sirah itu kalau kita buka hari Jabiyah, itu sebuah kejadian gitu ya, nama tempat juga, itu posisinya di Syam. Di hari Jabiyah Umar berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Sudah selesai nih perang, kaum muslimin sudah dikumpulin. Kemudian Umar berkata, wahai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, hendaklah bertanya kepada Zaid bin Sabit. Jadi Sayyidina Umar mengumumkan itu. Ya, mengumumkan itu. Berapa Pak umur Zaid bin Sabit dibandingkan Sayyidina Umar? Jauh sekali. Sayyidina Zaid bin Sabit belajar dengan Rasul cuma 10 tahun, kurang lebih. Ya, hidup dengan Rasul itu hanya 10 tahunan. Karena pas masuk Islam, ketika dia masuk Islam umurnya masih kurang lebih 11 tahun. Sehingga walaupun waktunya singkat, namun karena kecerdasannya diangkat posisinya, derajatnya. Maka kalau dalam Islam bukan umur yang dilihat, tapi bagaimana pengetahuannya dalam memahami agama tersebut. Nah, makanya Zaid bin Sabit walaupun masih muda di hadapan sahabat-sahabat senior mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, kalau ingin bertanya tentang Al-Quran, tanya dengan Zaid bin Sabit. Siapa yang ingin bertanya tentang fikih, hendaklah bertanya kepada Mu'az bin Jabal, sahabat yang lainnya. Insyaallah nanti kita akan bahas itu. Ya, Mu'az bin Jabal. Masalah fikih ini kan masalah panjang ya. Masalah fikih itu identik banyak sering terjadi khilafiyah, sering sekali. Nah, kalau kita nggak kuat-kuat, kalau kita baru belajar Pak, mendingan hindari khilafiyah dulu. Ya, masalah bersih ini kita barulah ilmu sedikit, ada orang berdebat, ikut kita nimbrung. Belumlah ilmu kita cukup, tapi udah main. Oh ini nggak boleh, jangan. Kalau kita udah banyak baca kitab, udah banyak baca referensi, oke lah. Tapi kalau belum punya kapasitas itu, kalau ada perselisihan, mendingan menjauh saja. Ya,
atau nggak usah ikut-ikutan. Karena nanti ujungnya hanya ada apa? Putus silaturahim. Ujung-ujungnya kan dari perselisihan itu ada Pak yang setelah berselisih terus baik-baikan aja. Jarang. Sejauh ini karena kita gini Pak, kalau Ustaz Budi Asri katakan begini, sebelum kita berselisih belajar dulu cara berteman. Hari ini kita berteman saja belum, udah masuk dalam bahasa khilafiyah. Kalau berteman kita udah bagus, seperti para sahabat nih, kan ada tuh, seperti Imam Syafi'i dengan siapa itu saya lupa, yang di dalam ruangan berdebat habis-habisan. Pas keluar dari ruangan, diambilin tuh kudanya, silakan naik Pak Imam. Malahan dia apa? Dibantuin gitu. Itu di dalam, kalau bahasa kita hari ini udah lempar-lemparan lah gitu. Debat, tapi ya ulama nggak lempar ya. Debatnya itu debat Basul Masail itu bener-bener serius gitu. Hari ini Basul Masail kita di mana Pak? Medsos. Lucu hari ini Pak. Basul Masailnya Pak? Medsos. Komen sana, komen sini, bawa dalil ini, bawa dalil itu. Nah ini yang rancu gitu hari. Kalau mau ada diskusi, kasih ruang, kasih tempat. Kemudian masukkan di situ para ahlinya, silakan tuh diskusi ya, bukan debat ya, diskusi. Cari titik temunya ada di mana. Kalaupun nggak ada titik temu, tetap adanya sama saling menghargai. Nah ini yang hari ini kita belum belajar pada tahapan saling menghargai, saling bisa menjadi teman, tapi udah masuk pada porsi saling debat gitu ya. Ilmunya udahlah kita sedikit gitu ya, nggak mau terima masukan ya susah. Kemudian hendaklah ia datang kepada Muaz bin Jabal. Siapa yang ingin meminta harta? Ini pemimpin Pak. Tadi yang ingin belajar Quran, Sayyidina Umar nunjuk orang itu belajar sama Zaid bin Sabit. Kalau ingin belajar fikih, belajar dengan Muaz bin Jabal. Kalau mau nyari harta, datang ke saya, kata Umar. Kalau butuh harta, datang ke saya, karena memang saya posisinya adalah punya harta, punya baitul mal. Kalau memang ada rakyatnya berhak menerima, jangan khawatir, datang pasti dikasih. Nah, hari ini kita rakyat kemana meminta? Siapa ya? Padahal apa? Air, tanah, apa lagi? Undang-undang mengatakan ya, dilindungi gitu ya, harusnya dibantu. Ini kan bingung gitu, kemana? Yang memegang peran itu hilang. Tapi amandemen undang-undang apa? Undang-undang kita mengatakan itu mestinya dibantu oleh negara. Cuma kemananya? Siapa sekarang yang ngambil peran itu? Kemudian kata Sayyidina Umar, siapa yang ingin meminta harta, hendaklah ia datang kepadaku, karena Allah telah menjadikanku sebagai wali atasnya dan pembaginya. Karena ketika menjadi khalifah, maka sepenuhnya bertanggung jawab kepada rakyat. Karena ada kisah yang sebelumnya pernah kita sampaikan, Sayyidina Umar saking dalam kehati-hatiannya dalam menjadi khalifah, beliau takut gitu ketika ada seekor domba di daerah yang jauh sana mati kelaparan. Padahal itu di luar jangkauan lah ya, di luar jangkauan beliau. Tapi masih masuk wilayah muslimin. Khawatir betul beliau nanti di akhirat domba itu mati kelaparan, maka yang dituntut siapa? Pemimpin. Sampai pada tahapan itu level Sayyidina Umar ketika memegang tumpuk pimpinan khalifah. Adil betul beliau memperlakukan rakyatnya. Kemudian dikisahkan oleh Anas bin Malik bahwa Huzaifah bin Yaman, masih ingat enggak Huzaifah bin Yaman? Dalam sirah beliau disebut ketika kisah Khandaq. Huzaifah bin Yaman
ketika perang Khandaq udah lama nih, udah hampir beberapa minggu gitu ya. Pada malam ke-30 kalau nggak salah, itu para sahabat berdiri baris semuanya. Nabi nanya, ada nggak yang mau saya tugasin nih nyebrang lewatin Khandaq ke tempat pasukan Quraisy? Sahabat semua diem karena dalam kedinginan, Pak. Nah, Huzaifah bin Yaman ini, beliau kalau pakai sarung, kalau naik ke atas kakinya kelihatan, kalau turun bawah perutnya kelihatan. Jadi sarungnya sebatas pinggangnya gini. Saking ya cuma punya itu satu-satunya. Jadi lagi kedinginan. Entah didorong oleh temennya gitu, tiba-tiba beliau maju gitu. Siapa ini? Kata Nabi. Pas beliau lihat kena gitu. Siapa ini? Huzaifah ya Rasulullah. Oh, berarti kamu mau ya? Padahal dia kamu juga. Tapi karena udah kedorong gitu. Ya sudah, sini kamu. Kata Huzaifah, siapa yang dorong saya? Ditugasin untuk nyebrang Khandaq ya. Apa kata beliau? Ketika aku ditugasin untuk menyeberang Khandaq, Nabi mendoakanku dan seketika itu aku rasakan hangat. Masuk ke sebelah sana, kemudian jadi mata-mata gitu ya. Abu Sufyan ngumpulin semua Quraisy, kumpulin semuanya. Kenali siapa yang berdiri di kiri dan kananmu. Huzaifah ini kan dikenal juga sama orang Quraisy. Tapi dia pakai nutup mata nutup wajah kayak masker kita hari ini gitu. Jadi Huzaifah sebelum ditanya, beliau nanya kiri, nanya kanan. Karena kalau udah nanya kiri kanan, beliau nggak ditanya lagi. Karena saling kata perintah Abu Sufyan, pastikan yang berdiri di kiri dan kananmu itu kalian kenal. Karena kalau nggak kenal bahaya, karena ini saya akan menyampaikan informasi penting. Makanya orang Quraisy itu ngumpul semuanya saling nanya itu siapa kiri, A, B, fulan gitu ya. Nah, Huzaifah sebelum ditanya dia tanya duluan. Kan biasanya kita kalau ada ditanya sama seseorang kan kita nggak mungkin nanya lagi ke dia kan. Dia nanya ke orang lain. Sampai informasi pentingnya apa Pak? Perang ini udah kita balik besok. Kata Abu Sufyan. Informasi penting ini yang akhirnya nanti disampaikan kepada Rasulullah, dan besok paginya terjadi angin badai dan pasukan Quraisy semuanya balik. Yang tersisa nanti dari pasukan Ahzab, pasukan Yahudi, ya, pasukan Yahudi yang tersisa dan beberapa pasukan lainnya. Nah, Huzaifah bin Yamani ini beliau menceritakan kepada Sayyidina Utsman, pada masa Sayyidina Utsman, Huzaifah bin Yamani baru selesai ikut perang bersama dengan orang Syam dan juga Irak. Ikut perang, perluasan daerah, invasi. Dan bersama Huzaifah bin Yamani ini ada orang-orang Syam, ada orang-orang Irak. Selesai perang dengan mereka, bukan selesai berperang bersama mereka gitu ya, dengan pasukan dari Syam dan Irak. Balik Huzaifah bin Yamani dan lapor kepada Khalifah Sayyidina Utsman pada masa itu. Kata beliau, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin gitu, kepada Sayyidina Utsman, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran, seperti berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena ketika dalam selama peperangan bersama dengan orang Syam dan Irak, Huzaifah bin Yamani ini mendengarkan ada beberapa qiraat yang berbeda, yang mana orang Syam dan Irak merasa mereka yang paling benar. Dan itu membuat Huzaifah Yamani khawatir nih, kalau tidak disatukan qiraatnya, cara bacanya, ini nanti akan berselisih nih. Dan itu yang terjadi di orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berselisih dalam bacaan kitab mereka. Ya, maka pada saat itu Sayyidina Utsman manggil Zaid bin Sabit lagi. Kan tadi udah dipanggil di awal untuk ngumpulin mushaf. Setelah dikumpulin mushafnya disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Hafsah. Hafsah ini anaknya Sayyidina Abu Bakar, istrinya Rasulullah.
ya, istri Rasul, disimpan oleh Hafsah. Sayyidina Utsman mendapatkan informasi dari Hudzaifah tentang berselisihnya para sahabat dalam membaca Al-Quran, qiraatnya. Maka Sayyidina Utsman panggil Zaid bin Sabit lagi. Panggil Zaid bin Sabit, diperintahkanlah untuk menulis mushaf. Referensinya diambil dari mushaf yang sudah dipegang oleh Hafsah. Jadi nggak ngumpulin dari awal lagi. Ngambil dari Hafsah, dikirimin surat oleh Sayyidina Utsman, minta izin gitu, dipinjem mushaf yang dulu yang dikumpulkan oleh Zaid untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam menulis mushaf. Dipinjemin oleh Hafsah dan ditulis mushaf tersebut beberapa lembar, 3 atau 4 gitu. Yang nanti ada dikirim ke Irak, ada yang dikirim ke Syam, ada yang dipakai buat di Madinah, dan yang aslinya mushaf yang dari Hafsah dikembalikan kepada Hafsah. Nah, dan Sayyidina Utsman memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin pada saat itu untuk membakar Al-Quran. Yang Al-Quran yang mushaf yang sudah beredar sebelumnya untuk dibakar. Tapi orang-orang Yahudi mempropaganda bahwa Sayyidina Utsman memerintahkan membakar Al-Quran. Al-Quran yang dibakar ini kenapa, Pak? Supaya tidak berselisih lagi cara membacanya. Jadi suruh bakar bukan, oh ini bakar Quran. Kalau kita kan paham ya, bakar Quran, oh ini penghinaan nih. Bukan itu maksudnya. Tapi dibakar di sini supaya itu mushaf yang ditulis selain yang ditulis oleh Zaid bin Sabit supaya tidak selisih cara membacanya. Makanya beliau memerintahkan semua yang beredar Al-Quran di sahabat-sahabat untuk dibakar semuanya. Dan beliau mengirimkan referensi yang utama yang ditulis oleh Zaid bin Sabit, dan itulah yang hari ini kita pakai yang sampai hari ini. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Jadi ini ada riwayatnya Pak, Al-Quran kita ini bukan sebagaimana orang Syiah katakan apa? Wah, ini Qurannya kurang nih. Kalau Quran asli itu masih tebal ini ya. Masih tebal gitu. Ini Quran masa segini gitu. Macam-macam lah ya. Tapi inilah Al-Quran, apa yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kemudian dikumpulkan pada masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan dituliskan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi nggak perlu ragu, ini otentik sebagaimana awal dulu turun. Kemudian ketika penulisan Al-Quran ada beberapa poin penting. Para sahabat itu selisih juga dalam bahasa. Bahasa Arab kan dipakai di Jazirah Arab secara keseluruhan. Tapi ada poin penting, Pak. Ketika terjadi perselisihan, maka para sahabat mengatakan, Zaid bin Sabit mengatakan, kalau terjadi perselisihan dalam bahasa Arab untuk Al-Quran, maka pakailah bahasanya Arab yang dipakai oleh orang Quraisy. Karena Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang dipakai oleh orang Quraisy. Nah, ini menjadi penting juga nih, Pak. Ya, sehingga Al-Quran yang ditulis oleh Zaid bin Sabit, yang disalin oleh beliau, itu merujuk ke sana. Jadi ada selisih-selisih. Coba lihat dalam bahasa Quraisy di mana? Oh begini. Ya udah pakai yang dipakai oleh orang Quraisy. Sehingga apa? Al-Quran ini sama sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian ilmu Zaid dan kedudukan beliau di hati para sahabat. Tadi beliau sudah menjadi referensi untuk ilmu faraid, ilmu mawaris. Kemudian ilmu Al-Quran. Kemudian disebutkan lagi, nah ini dalam hadis dari Anas bin Malik, bahwa Nabi bersabda, afradu ummati Zaid bin Thabit. Ini dari Nabi langsung, bahwa orang yang paling menguasai faraid dari umatku adalah Zaid bin Thabit. Kemudian
Ja'far bin Burqan berkata, aku mendengar Az-Zuhri berkata, kalau Zaid bin Sabit tidak menulis ilmu faraid, niscaya aku melihat ilmu ini akan lenyap dari manusia. Kemudian dari Ahmad bin Abdullah Al-Ajali, beliau mengatakan, manusia di atas qiraat Zaid dan di atas faraid Zaid. Qiraat dan faraid, pengulangan. Kemudian dari Asy-Sya'bi, ia berkata, hakim itu ada 4 orang. Hakim dalam artian orang yang punya kapasitas untuk mengadili. Pertama Umar kan menjadi hakim pada masa Sayyidina Abu Bakar. Ketika beliau menjadi hakim, beliau mundurkan diri, Pak. Bukan nggak mau, setahun bertugas nggak ada kerjaan, nggak ada yang diadili. Takut masuk ke kantor kehakiman bertemu dengan Umar, selesai masalah. Belum juga dihakimin gitu ya. Lihat Umar nggak jadi melanggar. Umar kan hitam putihnya jelas, salah benar-benar, nggak peduli siapa apa kedudukannya, nggak peduli. Umar yang pertama. Yang kedua Ali menjadi referensi juga. Beliau lebih kepada masukan. Jadi pada masa Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini menjadi bahan diskusi ketika khalifah bingung harus mutusin gimana. Maka Sayyidina Ali yang dijadikan referensi, ajak diskusi. Karena Nabi mengatakan babul ilmi Ali. Pintunya ilmu pengetahuan itu ada di Sayyidina Ali. Kemudian Zaid bin Sabit dalam hal pemutusan perkara juga, dan juga yang terakhir adalah Ibnu Mas'ud. 4 sahabat mulia ini yang posisinya dalam kisah-kisahnya nanti kita akan dapati semuanya berkaitan tentang bagaimana peran mereka dalam memutuskan perkara-perkara besar. Kemudian ada kisah bagaimana Ibnu Abbas ini kan keluarga Nabi. Pada saat Zaid bin Sabit ibunya meninggal setelah diurusin, maka Zaid bin Sabit ingin pulang ke rumahnya. Ketika akan pulang ke rumahnya, Ibnu Abbas ini mengambilin ontanya Zaid bin Sabit, ngambilin gitu ya, nyiapin pelananya. Kemudian kata Zaid bin Sabit, sudah jangan, maksudnya nggak usah perlakukan saya seperti itu gitu, nggak usah dilayani seperti ini. Kata Ibnu Abbas ini kan keluarga Nabi. Kata beliau, beginilah kami memperlakukan ulama kami. Jawaban dari Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit ketika dipuji sedemikian rupa apa balasannya? Beliau turun, Pak. Beliau ambil tangan Ibnu Abbas, diciuminya. Maka kalau tanya, pernah nggak sahabat nyium tangan sahabat? Ini kisahnya. Diciumin tangannya Ibnu Abbas oleh Zaid bin Sabit. Apa kata beliau? Beginilah kami memperlakukan keluarga Rasulullah. Nah, kadang-kadang apa nih, tangan bisa dicium macam-macam gitu ya. Nah, di sini bagaimana Zaid bin Sabit, seorang ulama besar, menciumi tangannya Ibnu Abbas, ya, anak dari Abbas yang pamannya Nabi. Ya, ini berarti ini jatuhnya kalau dengan Nabi berarti sepupuan. Ya. Kemudian yang masyhur lagi bahwa Zaid bin Sabit, beliau orang alim, namun ketika pulang ke keluarga beliau ini orang yang sangat periang, canda dengan keluarganya. Jadi hari ini kita terbiasa melihat kalau orang ahli ilmu itu kalau pulang ke rumah serius gitu, Pak ya. Nggak ada senyumnya gitu. Pulang ke rumah itu yang di rumah malah takut gitu ngomong-ngomong. Zaid bin Sabit enggak? Beliau pulang itu anaknya seneng semua, Pak. Maka tolak ukur kita disenengin oleh keluarga atau enggak, coba aja, Pak. Pas pulang anak kita seneng enggak kita datang? Kalau kita pulang anak kita di kamar saja, pertanyaan,
Kalau pas kita pulang, anak kita di kamar tahu kita pulang terus di kamar aja, nggak yang ayah pulang, abi pulang gitu ya, nggak nyamperin. Nah, itu PR apa? Tanya ke diri sendiri, saya kurang apa sama anak-anak? Tolak ukurnya itu aja, Pak. Kita disenengin atau enggak? Paling sederhananya pas kita pulang, anak-anak itu nyambut kita. Kalau istri mah nggak usah di ini ya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika Zaid bin Sabit wafat. Beliau wafat bukan dalam medan peperangan, tapi beliau di rumah gitu ya, karena usianya yang sudah uzur. Sehingga ketika beliau wafat itu Abu Hurairah berkata, habar ulama besar, habar itu maksudnya ulama besar, umat ini telah wafat. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas tadi tuh yang apa menyiapkan pelananya kudanya Zaid bin Sabit. Semoga Ibnu Abbas sebagai penggantinya. Jadi ketika satu ulama meninggal, sudah ada ulama yang menggantikan berikutnya. Kalau kita kan hari ini ketika ulama hilang lama gitu untuk dapat lagi gitu ya. Nah, ini apa ya kondisi kita lah hari ini. Kemudian Zaid bin Sabit adalah yang menerima semua pahala kebaikan dari kita membaca Al-Quran. Nah, inilah kisah Zaid bin Sabit yang bagaimana peran beliau dalam ilmu begitu kuat. Karena ada sahabat yang di perang, ada sahabat yang di kekhalifahan, ada sahabat dalam berdagang. Nah, Zaid bin Sabit salah satunya sahabat yang begitu kuat dalam hal keilmuan. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk sahabat mulia Anas bin Malik, anak kecil pelayan Nabi dari umur 10 tahun yang mempersiapkan sendal Nabi, nyiapin Nabi air untuk berwudu, nyiapin pokoknya semua kebutuhan Nabi, ini anak nanti yang mempersiapkan. Dan nanti kita akan belajar dari beliau bagaimana pengkhidmatan kepada seorang guru. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.